Kau mungkin pernah dengar bahwa tugas sopir ambulans hanyalah mengantar dari rumah sakit ke rumah duka. Tapi tidak denganku. Setiap perjalanan adalah pelajaran. Setiap malam adalah teka-teki. Dan setiap jenazah adalah kisah yang belum selesai. Bayangkan, tengah malam. Jalanan gelap. Hujan rintik. Di belakang mobil, terbujur jenazah dalam peti kayu sederhana. Aku sendirian di kabin depan. Tapi, entah kenapa selalu merasa ditemani. Kadang kaca spion memperlihatkan sesuatu yang tidak semestinya. Kadang suara napas berat terdengar di telinga kanan. Tapi yang paling aku benci adalah ketika jenazah itu tersenyum padaku dalam mimpi. Namaku Pak Arman. 17 tahun aku mengantar mereka yang sudah tak bernyawa. Tapi satu perjalanan, satu malam, satu jenazah mengubah hidupku selamanya. Pak, tolong jangan bawa saya ke sana. Itu bisikan yang pertama kali ku dengar dari jenazah yang masih dingin. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Malam itu, langit gelap tanpa bintang. Hujan tak deras, tapi cukup untuk membuat kaca depan ambulans seperti menangis perlahan. Jam menunjukkan pukul 1.47 dini hari. Pak Arman duduk di balik kemudi. Tangannya gemetar ringan, bukan karena dingin, tapi karena peti jenazah di bangku belakang itu terasa berat. Bukan karena bobot tubuh, tapi karena sesuatu yang ikut di dalamnya. Ini jenazah seorang pemuda. Kecelakaan tunggal. Kepala hancur, tubuh tak utuh. Tapi wajahnya masih seolah menyimpan ekspresi minta tolong. Sejak dari rumah sakit, Pak Arman merasa ada yang menatap lewat kaca belakang. Ah, perasaan saja, gumamnya sambil mengusap wajah, tapi saat ambulans berhenti di lampu merah dan semua jadi hening, terdengar suara dari belakang, "Pak, jangan ke makam itu." Pak Arman langsung menoleh ke kaca spion. Kosong. Tak ada apa-apa. Tapi saat dia menatap tangannya, setirnya basah, seperti baru saja dipegang seseorang. Suasana malam makin mencekam saat ambulans mulai bergerak melewati jalanan kampung yang sempit. Pepohonan di kiri kanan bergoyang tertiup angin, menimbulkan suara gesekan yang memecah keheningan. Pak Arman menarik napas dalam-dalam. Wajahnya pucat. Sejak suara tadi, ia tak berani menatap spion lagi. Tapi rasa penasaran perlahan tumbuh menjadi ketakutan. Ambulans sempat melintasi tikungan tajam di dekat pemakaman tua. Saat itulah, suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas, seperti dari dalam peti. "Pak, saya belum siap dikubur." Detak jantung Pak Arman berhenti sejenak. Tangannya gemetar hebat. Ia segera menepi. Mesin dimatikan. Tapi suara itu masih ada. Pelan. Terisak. "Saya belum pamit sama ibu saya, Pak." Pak Arman menunduk. Bukan karena takut, tapi karena matanya mulai basah. Ia sadar, terkadang, jenazah tidak benar-benar pergi, karena masih ada yang tertinggal, penyesalan. Ambulans masih terparkir di pinggir jalan kecil. Hujan belum berhenti. Pak Arman duduk diam, matanya menatap kosong ke depan. Tapi batinnya gaduh. Suara dari peti itu masih terngiang. "Saya belum pamit sama ibu saya, Pak." Tepat saat itu, dari kejauhan muncul sosok perempuan tua berjalan tertatih mendekat. Di tengah hujan, hanya selendang tipis menutupi kepalanya. Ia mengetuk kaca ambulans. "Tok,
Tok, tok. Pak Arman membuka jendela setengah. Perempuan itu berkata lirih, "Maaf, saya ibunya Rehan. Saya dengar anak saya belum tenang." Pak Arman tercekat. Ia bahkan belum sempat mengabari keluarga bahwa jenazah sedang diantar. Tapi ibu itu seperti sudah tahu. Lalu, tanpa banyak kata, perempuan itu menyentuh peti dari luar. "Nak, kalau kamu belum tenang, ibu sudah ikhlas, kamu pulang saja." Dan saat itu juga, udara di dalam ambulans menjadi hangat. Seperti ada beban yang terangkat. Suara-suara aneh berhenti. Setelah Ibu Rehan pergi, Pak Arman kembali melanjutkan perjalanan. Jalanan lengang. Tak ada satupun kendaraan lain. Yang terdengar hanya suara hujan yang kini mulai reda, seperti ikut mengiringi kepergian seseorang. Tapi ada satu hal yang mengganjal. Ketika ambulans berhenti di pelataran pemakaman, seorang petugas makam membantu membuka peti. Saat tutupnya dibuka, Pak Arman tertegun. Wajah Rehan berbeda sebelumnya, ekspresi jenazah itu tegang. Seperti takut. Tapi sekarang, tersenyum. Tenang. Seolah sudah menerima akhir hidupnya. Petugas makam sempat berkata pelan, "Jarang sekali saya lihat jenazah tersenyum begini, Pak. Biasanya malah sebaliknya." Pak Arman hanya mengangguk. Dalam hatinya, ia tahu, malam itu bukan sekadar perjalanan mengantar mayat, tapi mengantar penyesalan yang terselesaikan. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa damai. Tapi itu baru satu dari puluhan jenazah. Perjalanan lain, jauh lebih mengerikan. 2 minggu setelah kejadian Rehan, Pak Arman menerima tugas mengantar jenazah dari rumah sakit kota ke desa kecil di pinggir hutan. Jenazah kali ini, seorang anak perempuan. Usianya tak lebih dari 7 tahun. Tubuhnya kurus. Wajahnya pucat, ia meninggal karena DBD. Tapi ada yang aneh. Sejak peti dimasukkan ke ambulans, boneka lusuh bergaun merah diletakkan di sampingnya. Kata ibunya, itu mainan kesayangan. Di perjalanan, angin dingin berhembus dari ventilasi. Padahal AC mati. Pak Arman melirik spion, dan sekelebat, ia melihat ada tangan kecil menggenggam boneka itu. Lalu terdengar tawa pelan. "Hehehe. Papa belum jemput aku." Suara itu seperti suara anak kecil yang bermain peta umpet. Riang, tapi menyayat. Saat tiba di rumah duka, ibu sang anak langsung menangis histeris. Ia berkata, "Suamiku belum tahu anak kami meninggal. Dia kerja di luar kota." Pak Arman diam. Dalam hatinya, ia tahu anak itu belum benar-benar pergi. Ia masih menunggu, dijemput. Malam itu, Pak Arman mengantar jenazah perempuan Parubaya ke kampung yang terletak di kaki gunung. Perempuan itu meninggal mendadak karena serangan jantung saat menyiapkan buka puasa. Sejak jenazah masuk ke ambulans, bau melati menyebar kuat. Bukan bau busuk, tapi wangi yang menusuk. Padahal tidak ada setangkai pun bunga di dalam mobil. Di tengah perjalanan, ambulans sempat mogok. Mesin mati tiba-tiba. Saat Pak Arman keluar untuk mengecek kap mesin, ia merasa ada yang mengawasi dari balik kabin belakang. Ketika ia kembali masuk, di atas dashboard, sudah tergeletak satu tangkai melati segar. Basah oleh embun, tiba-tiba, terdengar suara pelan dari belakang. "Saya belum sempat minta maaf ke anak saya, Pak." Suara itu tak menyakiti telinga, justru membuat hati sesak. Seperti seseorang yang menyimpan penyesalan seumur hidup. Ketika sampai di rumah duka, seorang perempuan muda langsung jatuh pingsan di pelukan jenazah ibunya.
Ia menangis keras. Saya belum sempat bilang. Saya juga minta maaf, Bu. Wangi melati itu hilang seketika. Suatu malam, rumah sakit memintanya mengantar jenazah tanpa identitas. Pria tua ditemukan meninggal di kolong jembatan. Tak ada KTP, tak ada keluarga. Hanya selembar kain kafan dan kantong jenazah. Tanpa upacara. Tanpa isak tangis. Di dalam ambulans, Pak Arman merasa tak enak sejak awal. Udara terasa panas. Padahal jendela terbuka lebar. Saat ia berkendara perlahan melewati jalan sempit menuju makam umum, kaca spion tiba-tiba buram, lalu seperti menampilkan wajah samar, wajah pria tua itu, duduk, memandanginya. Bukan wajah ketakutan, tapi seperti meminta bicara. Saya dulu juga sopir ambulans, Nak. Suara itu sangat jelas. Terlalu jelas untuk dianggap ilusi. Pak Arman menoleh ke belakang, kosong. Hanya kantong jenazah di atas berangkar. Tapi tubuhnya gemetar. Seolah yang ia antar adalah dirinya sendiri di masa tua. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia mengubur seseorang yang tak dikenal, dengan air mata yang tak sengaja jatuh. Setelah mengantar jenazah tanpa identitas malam itu, Pak Arman pulang lebih larut dari biasanya. Ia memarkir ambulans seperti biasa, mematikan mesin, lalu masuk ke ruang istirahat kecil di pos ambulan. Baru saja ia merebahkan badan, ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal, tanpa nama, hanya angka acak. Ia sempat ragu, tapi rasa penasaran membuatnya mengangkat. Pak, tolong saya jangan dikubur dulu, suara itu lirih. Familiar. Persis suara pria tua yang tadi ia antar ke pemakaman. Pak Arman membeku. Dadanya sesak. Siapa ini? Tanyanya terbata. Tak ada jawaban. Tapi suara helaan napas masih terdengar di ujung telepon, seperti seseorang yang sedang kesepian dan kedinginan. Beberapa detik kemudian, telepon mati sendiri. Dan ketika ia membuka log panggilan, nomor itu tidak ada kosong. Seolah tak pernah terjadi. Tapi yang membuat bulu kuduknya berdiri, di jok depan ambulans, tergeletak ponsel tua retak. Milik jenazah yang tadi ia kuburkan. Hari itu mendung menggantung sejak pagi. Pak Arman mendapat tugas yang paling berat menurutnya, mengantar jenazah bayi. Baru 3 hari lahir, tapi nyawanya tak bertahan. Di dalam ambulans, peti kecil itu diletakkan di pangkuan ibunya yang terus menangis lirih sepanjang jalan. Suara tangis yang bukan keras, tapi dalam, seperti luka yang diam-diam menggerogoti jiwa. Tapi keanehan mulai terasa saat melewati pemakaman. Peti itu tiba-tiba bergeser sendiri. Ibu si bayi menjerit kecil, memeluknya kuat. Dia nggak mau diturunin, Pak. Badannya jadi dingin banget, Pak Arman langsung menoleh. Dan untuk sepersekian detik, ia mendengar suara tangisan bayi dari dalam peti. Padahal sejak tadi, tak ada suara apa-apa. Seorang nenek tua di pemakaman kemudian berkata pelan, bayi itu belum pamit ke ayahnya. Masih pengen digendong, sekali saja. Mereka akhirnya menunda pemakaman 1 hari. Dan malamnya, ayah sang bayi tiba dari luar kota. Menggendong peti kecil itu dalam diam. Besoknya, suara tangisan itu tak terdengar lagi. Seolah sang bayi telah rela pergi. Sudah hampir tengah malam saat Pak Arman kembali dari perjalanan mengantar jenazah di pelosok desa. Mobil ambulans melintasi jalan menanjak di pinggir hutan. Sepi. Hanya suara serangga dan mesin yang menemani. Tapi ada yang janggal. Setiap kali ia melirik kaca spion,
terlihat siluet seseorang duduk di bangku tengah. Padahal ia yakin mobilnya kosong sejak meninggalkan pemakaman, ia menoleh cepat, tak ada siapapun. Tapi beberapa detik kemudian, spion kembali menampilkan sosok itu. Duduk diam. Menunduk. Pak Arman akhirnya memberanikan diri berhenti di pinggir jalan dan membisik lirih. "Maaf, Bapak sudah saya antarkan tadi, ini waktunya pulang, sendirian." Udara di dalam mobil tiba-tiba menjadi hangat. Seperti ada hembusan nafas terakhir yang akhirnya dilepaskan. Dan saat ia menyalakan mobil lagi, kaca spion menjadi jernih. Bangku tengah, kosong. Benar-benar kosong. Tapi sejak malam itu, Pak Arman tak pernah lagi membuka kaca spion di malam hari. Malam itu, tak ada jenazah di dalam ambulans. Pak Arman hanya diminta menjemput keluarga korban kecelakaan yang selamat dari tabrakan beruntun. Tapi sejak ia menyalakan mesin, ada yang terasa berbeda. Jok belakang, basah. Padahal ia baru membersihkannya siang tadi. Ia menengok sebentar, lalu menyalakan lampu kabin. Tangannya langsung gemetar. Jok ambulans berlumuran darah segar. Ia turun terburu-buru, membuka pintu belakang. Tapi di sana, kering. Tidak ada apa-apa. Saat kembali ke dalam, darahnya sudah menghilang. Seolah tak pernah ada. Tapi tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk, tanpa nama pengirim. "Maaf, Pak. Saya ketinggalan darah saya." Jantung Pak Arman hampir copot. Ia ingat betul, korban yang meninggal dalam kecelakaan itu belum sempat diangkut ambulans karena kondisinya hancur. Tapi mungkin, rohnya masih menumpang. Malam itu, ia menyetir sambil terus berdoa. Karena di sepanjang jalan, ia mencium bau anyir darah yang tak kunjung hilang. Satu sore, Pak Arman diminta mengantar jenazah seorang laki-laki tua dari rumah sakit ke rumah duka. Semuanya tampak normal. Keluarga pun tampak ikhlas dan tenang. Tapi begitu peti jenazah dimasukkan ke dalam ambulans, seorang anak kecil, cucu dari almarhum, tiba-tiba menangis keras. Ia menunjuk ke bawah peti sambil berkata, "Kaki kakek belum ikut, mak itu masih di bawah." Semua orang menoleh, tapi tak ada apa-apa. Anak itu terus menangis, gemetar, seolah melihat sesuatu yang orang lain tak mampu lihat. Di perjalanan, kata-kata si anak kecil terngiang di telinga Pak Arman. Ia mencoba mengabaikan, sampai mobil berhenti karena ban depan sebelah kanan meletus mendadak. Saat ia hendak mengganti ban, matanya tanpa sengaja melihat ke bawah kolong ambulans. Dan di sana, sepasang kaki tua kurus berwarna pucat, tanpa alas, berdiri diam. Tidak bergerak. Tidak menghilang. Pak Arman menutup mata, berbisik perlahan, "Maaf kalau belum lengkap, saya antar sampai utuh, ya, kek." Ketika ia buka mata, kaki itu sudah tidak ada. Tapi rasa dingin yang tertinggal, tetap membekas di tulang. Sore itu mendung menggantung, langit abu-abu pekat. Pak Arman diminta mengantar jenazah wanita muda yang meninggal karena tenggelam di bendungan. Keluarga sudah siap. Warga kampung pun sudah menggali liang lahat. Tapi sejak jenazah masuk ke ambulans, hujan deras turun tiba-tiba. Banjir kecil membuat jalan becek, roda ambulans selip 3 kali. Sampai di makam, cangkul warga tak bisa menembus tanah. Seolah keras seperti batu. Seorang tetua desa berkata dengan wajah cemas, "Ini bukan kebetulan, Pak, almarhumah meninggal dengan kemarahan." Ternyata, sebelum meninggal, perempuan itu habis bertengkar hebat dengan suaminya. Dituduh selingkuh, ditinggal pergi,
dan akhirnya ditemukan mengambang di air. Tanpa kejelasan apakah bunuh diri atau dibunuh. Peti akhirnya dipindahkan ke rumah duka untuk ditunda sehari. Malam harinya, Pak Arman tidur di mobil. Tapi pukul 2 dini hari, terdengar ketukan dari dalam ambulans. Lemah, pelan, tok, tok, tok. Dan suara yang berat berkata, "Saya nggak mau dimakamkan sebelum dia minta maaf." Esoknya, sang suami datang. Bersujud di hadapan peti. Menangis. Minta ampun. Hujan berhenti. Tanah jadi lunak. Dan pemakaman baru bisa dilakukan. Malam Jumat. Udara lebih dingin dari biasanya. Pak Arman baru saja selesai mengantar jenazah anak muda yang meninggal karena overdosis di kosannya. Tubuh masih segar, tapi matanya terbuka lebar, seperti belum ikhlas mati. Setelah pemakaman, Pak Arman pulang sendirian. Jalanan kota sudah sepi, hanya lampu jalan yang temara menemani. Ketika melewati jembatan layang, ia mengantuk sejenak, kepalanya terjatuh ke setir. Tapi tiba-tiba, ada suara yang berbisik di telinganya. Sangat jelas. Arman, suara itu membuat ia terperanjat. Ia menepi, jantungnya berdebar. Tak ada siapapun di mobil, tapi udara di belakang kursinya seperti berat. Seperti ada yang duduk di sana. Ia coba tenangkan diri, tapi suara itu datang lagi, lebih dekat. "Arman, saya belum pulang." Pak Arman sadar, itu suara jenazah yang tadi ia antar. Ia bergidik. Kenapa arwah itu tahu namanya? Padahal tak ada yang menyebutkan saat pengantaran. Malam itu, ia tak tidur. Hanya duduk di depan musola kecil, membaca doa-doa yang ia hafal sejak kecil. Dan baru menjelang subuh, bisikan itu menghilang. Pagi itu, cuaca cerah. Sesekali matahari muncul di sela awan. Pak Arman baru selesai mengantar jenazah seorang kakek yang meninggal di usia 92 tahun. Prosesi berjalan lancar. Semua keluarga tampak legowo, dan suasana pemakaman tenang. Tapi saat Pak Arman membuka pintu ambulans untuk bersiap pulang, ia tercekat. Peti masih ada di dalam mobil. Padahal ia sendiri menyaksikan jenazah itu dikubur. Ia panik. Bergegas ke lokasi makam, melihat gundukan tanah masih segar. Tapi di dalam mobil, peti itu tetap ada. Tidak kosong. Beratnya nyata, ia coba hubungi pihak keluarga. Mereka pun bingung. Bahkan sempat menuduh Pak Arman main-main. Tapi tiba-tiba, seorang cucu dari almarhum berkata dengan suara lirih, "Eyang gak akan tenang, Pak, karena kami belum maafkan kesalahannya dulu waktu masih hidup." Tangis pecah di antara keluarga. Mereka berkumpul lagi, berdoa bersama, saling memaafkan di depan makam. Dan saat itu juga, peti di dalam ambulans menghilang. Hanya menyisakan lipatan kafan bersih, selembar saja. Sejak hari itu, Pak Arman percaya, tidak semua jasad bisa pergi, kalau hatinya belum dimaafkan. Malam itu, Pak Arman harus melewati rute alternatif karena jalur utama menuju desa tujuan terendam banjir. Jalur baru itu melintasi tikungan tajam yang mengitari sebuah kompleks kuburan tua. Ia pernah mendengar cerita, tapi tak pernah benar-benar percaya. Sampai malam itu. Saat melewati persimpangan, ambulans tiba-tiba berhenti sendiri. Mesin mati. Lampu meredup. Dan dari kabut yang turun perlahan, muncul sosok perempuan berpakaian putih, rambut panjang menutupi wajahnya. Ia berdiri di tengah jalan.
Pak Arman mematung. Tak bisa bicara. Tak bisa bergerak. Lalu, dari balik kaca, terdengar suara pelan, "Ambulans ini dulu pernah bawa saya, tapi nggak pernah sampai." Pak Arman mencoba membaca doa, menyalakan mesin, tapi tidak berhasil. Sosok itu mendekat, lebih dekat, sampai akhirnya hanya berjarak sehelaan napas dari jendela. Tapi sebelum ia mengetuk kaca, suara azan dari radio tua di dashboard menyala sendiri. Sosok itu hilang seketika ketika mesin bisa menyala kembali. Pak Arman langsung tancap gas. Dan di kaca belakang, samar-samar, terlihat wajah yang menatapnya. Kosong. Dingin. Malam itu, Pak Arman mengantar jenazah seorang ustaz tua dari rumah sakit ke pesantren tempat beliau pernah mengajar. Suasananya hikmat, damai. Tak ada yang aneh. Bahkan keluarga terlihat ikhlas. Tapi ketika ambulans melewati jalanan lengang menuju pesantren, terdengar suara adzan pelan dari belakang. Bukan dari speaker. Bukan dari radio. Tapi, dari dalam peti jenazah itu sendiri. Suaranya berat, merdu, namun lirih seperti teredam kayu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pak Arman terdiam. Merinding. Tapi dalam hatinya, ada kehangatan yang tak biasa. Ia tak takut. Justru merasa tenang. Sampai jenazah tiba di halaman pesantren, suara adzan berhenti dengan lembut di kalimat, "Hayya alal falah." Seorang santri menangis melihatnya. Itu suara guru kami. Beliau memang selalu mengumandangkan adzan sebelum salat subuh. Bahkan di malam terakhirnya, malam itu, Pak Arman paham, tidak semua arwah datang untuk menakuti. Ada yang hanya ingin menunaikan tugasnya sampai akhir. Perjalanan kali ini terasa sunyi. Jenazah seorang pria muda korban tabrak lari diletakkan di belakang. Wajahnya masih utuh, hanya luka lecet di pelipis. Pak Arman menyetir perlahan, jalanan sepi, hanya suara ban menempel aspal dan detik waktu yang terasa berjalan lambat. Ia tak merasa aneh, sampai ia melihat kaca spion tengah. Mata jenazah itu terbuka perlahan. Pak Arman rem mendadak. Ia berbalik. Tapi jenazah itu masih berbaring seperti biasa, matanya tertutup. Ia coba mengatur napas. Halusinasi, gumamnya. Tapi baru beberapa menit berjalan lagi. Spion kembali memantulkan hal yang sama. Tapi kali ini, mata itu terbuka penuh dan menatap langsung ke arah Pak Arman. Lalu suara lirih terdengar dari belakang, pelan, tapi jelas, "Saya tahu siapa yang menabrak saya." Malam itu, Pak Arman tak melanjutkan perjalanan. Ia berhenti di masjid pinggir jalan, membaca doa sampai subuh. Dan keesokan harinya, berita muncul di koran lokal, penabrak korban menyerahkan diri. Katanya, ia terus didatangi seseorang dalam mimpi. Matanya terbuka. Pagi itu, Pak Arman mendapat permintaan mengantar jenazah seorang perempuan muda, korban kekerasan rumah tangga. Tubuhnya penuh luka. Wajahnya lebam. Tapi yang paling membuat hati sesak, di tangannya masih menggenggam foto anaknya yang masih kecil. Perjalanan dimulai dalam diam. Tak ada keluarga yang ikut. Hanya satu tetangga yang menemani di depan. Jalanan lengang, udara dingin, dan langit mendung menggantung tanpa suara. Di tengah jalan, terdengar suara denting pelan. Pak Arman menoleh. Pintu peti terbuka sedikit. Hanya beberapa sentimeter. Tapi cukup untuk memperlihatkan wajah pucat yang masih menatap langit-langit mobil. Ia berhenti. Turun.
menutup kembali peti itu perlahan. Tapi sebelum kembali ke kemudi, ia melihat sesuatu di dalam, secari kertas kecil, seperti surat. Isinya tulisan tangan gemetar, "Tolong jagain anakku, kalau aku nggak bisa pulang." Pak Arman menangis pelan. Malam itu, setelah pemakaman, ia diam-diam mengantarkan surat itu ke rumah si anak. Tanpa suara, tanpa pamit. Hanya sebuah surat dari ibu yang belum sempat berpamitan. Setelah bertahun-tahun mengantar jenazah, Pak Arman mulai merasa tubuhnya tak sekuat dulu. Jalannya melambat, ingatannya sering kabur. Tapi satu hal yang tak pernah hilang, adalah suara-suara di sepanjang jalan yang dulu ia lewati sendirian. Suatu malam, ia menerima panggilan darurat. Ambulans lain rusak, dan hanya ia yang bisa mengantar jenazah seorang laki-laki, tanpa keluarga, tanpa siapapun yang mengenali. Dalam diam ia menyetir. Tapi malam itu terasa berbeda. Jalanan seperti lebih sepi dari biasanya. Udara begitu sunyi, dan ada perasaan berat di dada. Seolah ada yang menunggu. Ketika ia melintasi jalan terakhir menuju pemakaman, mesin ambulans mati perlahan. Ia turun, membuka pintu belakang. Tapi petinya kosong. Dan di kursi kemudi, ada selembar surat yang tak pernah ia tulis. "Terima kasih sudah mengantar semua yang tak sempat pulang. Sekarang giliranmu." Esok harinya, warga menemukan ambulans tua terparkir di tengah jalan. Tidak rusak. Tidak terkunci. Tapi tak ada siapapun di dalamnya. Hanya tersisa satu hal, foto Pak Arman. Tersenyum. Bersandar di pintu ambulans, dengan mata yang tertutup damai. Setiap perjalanan memiliki akhirnya. Tapi bagi Pak Arman, akhir itu bukan tentang kematian, melainkan tentang menyelesaikan yang belum sempat diselesaikan. Ia tidak hanya sopir ambulans. Ia penenang jiwa. Ia pengantar pulang. Dan mungkin, di luar sana, masih banyak Pak Arman lain. Yang diam-diam, memikul kisah para arwah yang belum sempat bicara. Untukmu yang masih hidup, jangan tunda minta maaf. Jangan tunda pamit. Jangan tunda mencintai. Pesan moralnya adalah, beberapa jenazah masih menunggu untuk meminta atau menerima maaf. Jangan tunda minta maaf, jangan tunda memaafkan. Kata-kata sederhana seperti maaf atau aku sayang kamu bisa menjadi penyelamat jiwa, bahkan setelah kita tiada. Kita sering lupa bahwa orang yang telah tiada masih membawa cerita, kenangan, luka, dan cinta. Hormati jenazah seperti kau menghormati orang hidup. Karena mungkin mereka masih mendengar dan menanti sesuatu dari kita. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding, dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.